wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Amel di pelajaran fikih kelas 4. Nah, kita akan memasuki ke bab 2, yaitu infak dan sedekah. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum infak itu apa ya? Iya, betul. Nah, di sini menjelaskan pengertian infak berasal dari bahasa Arab ya, yaitu infakun atau infak, artinya menafkahkan atau membelanjakan. Kemudian, menurut syariat Islam, infak artinya mengeluarkan atau membelanjakan uang, barang, atau tenaga untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, di sini Ibu akan mencontohkan. Contohnya itu memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, misalnya untuk madrasah, pesantren, majelis taklim, dan untuk kegiatan dakwah. Nah, itu dia ya contohnya, masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya kamu tidak memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Berdasarkan ayat di atas, berinfak di jalan Allah merupakan tanda keimanan seseorang. Berinfak dengan harta kesayangannya secara ikhlas disertai niat untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa itu hukumnya infak? Ada yang tahu? Iya, betul. Hukum infak itu adalah sunnah. Betul. Namun hukum bisa berada dalam keadaan tertentu. Nah, di sini ada 4 hukum mengeluarkan infak. Yang pertama nih, infak wajib. Apa sih infak wajib? Infak wajib artinya infak yang dikeluarkan karena suatu perkara yang wajib. Contohnya zakat, kafarat, nazar, dan nafkah. Yang kedua, infak sunnah. Infak sunnah itu mengeluarkan kelebihan harta dan menginfakkannya di jalan Allah. Contohnya, infak kepada fakir miskin, infak untuk pembangunan masjid, dan infak untuk keperluan jihad. Yang ketiga, infak mubah, artinya membelanjakan harta untuk mubah. Contohnya nih, infak untuk mengajak teman makan-makan, berdagang, dan bercocok tanam. Mubah itu apa? Mubah itu boleh dilakukan atau tanpa halal dan boleh ditinggalkan atau tanpa dosa. Dan yang terakhir, yang keempat, infak haram. Apa ya artinya itu? Ada yang tahu? Nah, di sini infak haram itu infak yang dikeluarkan dan digunakan untuk perkara haram. Contohnya, kita menginfakkan harta untuk menghalangi syiar Islam seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Udah pada tahu kan sekarang infak itu apa yang tadi yang Ibu jelaskan? Sudah paham ya? Ya, nah sekarang materi yang kedua yaitu sedekah. Ayo, siapa di sini yang suka bersedekah? Mau setiap hari, mau setiap Jumat,
itu juga bagus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian sedekah. Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqatun, yang artinya derma atau pemberian. Nah, secara istilah, sedekah adalah pemberian kepada fakir miskin yang berhak menerimanya di luar kewajiban sesuai dengan kemampuan pemberi secara ikhlas. Sedekah juga memiliki pengertian yang luas. Misalnya nih, contohnya bersedekah. Kita memberikan sesuatu, makanan atau apapun pada teman kita, itu sama saja kita bersedekah kepada teman kita. Nah, itu saja ya contohnya. Masih banyak lagi contoh-contoh bersedekah. Nah, hukum bersedekah apa aja ya? Ada yang tahu bagaimana hukum sedekah? Ya, betul. Hukum bersedekah adalah sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Yang artinya, dan jika atau orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam sedekah. Ada apa aja sih macam-macamnya? Nah, macam-macamnya di sini tuh ada 5. Yang pertama, sedekah harta. Contohnya seperti apa sih sedekah harta itu? Nih, Ibu kasih tahu contohnya ya. Contohnya itu memberi santunan kepada fakir miskin atau panti asuhan. Yang kedua, sedekah sikap. Contohnya memberi senyum, menyingkirkan benda berbahaya di jalan, dan mendamaikan orang yang bermusuhan. Yang ketiga, sedekah lisan. Contohnya itu kita harus berkata baik, mengucapkan tasbih, tahlil, dan tahmid. Sedekah lisan merupakan sedekah paling ringan, tetapi mendapat pahala yang besar. Contohnya saja yang tadi, kita tersenyum kepada orang lain itu sama saja kita bersedekah. Nah, itu pahalanya besar. Nah, yang keempat, sedekah tenaga. Contohnya itu membantu dalam pembangunan masjid atau membantu seorang nenek membawakan bawaannya. Misalnya nih, ada orang tua yang lagi kesusahan membawa barang, atau orang tua itu sedang membawa belanjaan keberatan. Nah, kita harus membantunya. Itu sama aja sedekah tenaga. Yang terakhir, sedekah pikiran. Contohnya mengajarkan ilmu kepada orang lain diketahui. Baik, sekarang Pak Ryan melanjutkan bagaimana tata cara infak dan sedekah atau sedekah. Infak dan sedekah yang harus kita keluarkan pertama untuk keluarga yang paling dekat terlebih dahulu, bisa orang tua atau keluarga kita yang sedang membutuhkan. Jadi diutamakan infak dan sedekah itu dimulai dari keluarga dekat dulu ya, seperti keluarga sendiri. Lalu selanjutnya anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya orang tua. Nah, mereka adalah anak-anak yang harus kita rawat dan kita santuni. Selanjutnya, selain keluarga dan anak-anak yatim, kita juga bisa memberikan kepada tetangga yang lebih dekat terlebih dahulu. Kalau memang
tetangga dekat tidak ada, boleh pakai tetangga-tetangga yang agak jauh dari rumah kita. Jadi biar bagaimanapun juga lingkungan di sekitar kita itu salah satu bagian dari hal-hal yang bisa kita sedekahkan. Lalu selanjutnya teman kita, ya, teman yang sedang membutuhkan, teman yang sedang ada musibah, itu kita bisa bantu dengan sedekah juga. Selanjutnya untuk pemberian sedekah bisa diberikan juga kepada Ibnu Sabil. Apa sih Ibnu Sabil itu? Ibnu Sabil itu adalah musafir, ya, kita udah bahas di materi yang sebelumnya. Lalu apa sih rukun dari infak dan sedekah itu? Rukun dan infak yang sedekah yang pertama adalah orang yang memberikan infak atau sedekah, ya. Jadi pada saat ada orang yang memberikan infak atau sedekah itu sudah termasuk dari rukun infak dan sedekah. Lalu kalau sudah ada orang yang memberi, yaitu adalah orang yang menerima infak dan sedekah. Nah, ini rukun yang kedua dari infak dan sedekah. Jadi selain orang yang memberi, ada juga orang yang menerima. Lalu selanjutnya, barang yang disedekahkan atau yang diinfakkan itu harus milik sendiri dan bermanfaat. Bisa berupa harta, uang, ataupun keperluan-keperluan yang bermanfaat. Dan yang terakhir ada ijab kabul antara yang memberikan infak dan sedekah dan yang menerima infak sedekah. Demikianlah materi dari infak dan sedekah untuk pekan ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kalian sudah paham, ya. Oke, sampai kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.